Pagi ini saya didorong, saya ditaruh pesan di hati saya untuk disampaikan kepada kita pagi ini ialah tentang menjadi seperti Yesus. Kita harus terus berkeinginan dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Orang percaya harus terus bertumbuh menjadi seperti Yesus setiap hari. Pikiran, perasaan, keputusan-keputusan kita, kasih kita, pengampunan-pengampunan, kesetiaan kita harus tetap bertumbuh seperti Yesus. Kita tidak hidup lagi dengan hidup kita, tapi hidup kita adalah hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan oleh Kristus. Kalau hidup kita sudah diubahkan, dan Alkitab juga berkata terus diperbaharui, maka tujuan akhir dari perubahan, tujuan akhir dari pembaharuan itu adalah menjadi seperti Kristus. Kalau Alkitab mengajarkan kita soal karakter-karakter ilahi, semua itu bermuara kepada satu tujuan akhir, supaya kita menjadi seperti Yesus. Jadi jangan capek memikirkan macam-macam tentang kekristenan itu. Jangan lelah. Jelas arahnya hanya satu tujuan, menjadi seperti Yesus. Cara berpikirnya seperti Yesus. Cara merasanya seperti Yesus. Cara memandangnya seperti Yesus. Caranya berkeputusan seperti Yesus. Caranya mengampuni seperti Yesus. Caranya mengasihi seperti Yesus. Caranya kita memperlakukan orang, menghadapi kehidupan harus seperti Yesus. Itulah tujuan dari penebusan. Supaya kita diselamatkan dan hidup seperti Yesus. Kita disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu ada ayatnya. Kata Kristen itu menjelaskan bahwa orang-orang yang disebut Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus. Pengertian, pemaknaan pengikut Kristus itu bicara soal iman dan perilaku hidup. Jadi orang-orang Kristen disebut Kristen itu merujuk kepada imannya kepada Yesus, perilaku hidupnya seperti Yesus. Itulah kekristenan. Paulus berkata di 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Terjemahan firman Allah yang hidup. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi ada kesinambungan. Kristus lalu diikuti oleh murid-muridnya seperti Kristus.
Lalu murid-murid itu punya murid. Dan itulah yang disebut Paulus. Kalian harus seperti aku. Sebagaimana aku juga sudah seperti Yesus. Kekristenan. Kalau kita mau mencari pertanyaan yang mengganggu iman Kristen. Ya terlalu banyak. Karena Alkitab tidak lahir dari rasio. Bukan rumusan yang lahir dari pengetahuan logika. Ini adalah buku ilahi. Jadi bagaimanapun akan banyak pertanyaan oleh karena ini tidak ditulis berdasarkan logika manusia. Ini bukunya Tuhan. Siapa yang bisa memahami pikiran Tuhan dengan merumuskannya secara logika. Tetapi masuk di akal. Walaupun akal kita pasti terbatas memahami secara detail. Huruf lepas huruf, kalimat lepas kalimat. Sebab Tuhan tidak menyuruh kita memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat. Tetapi yang disuruh adalah percaya kepada berita yang dibawa oleh Alkitab. Nangkap ya? Jadi kekristenan bukan soal iman yang harus diperdebatkan dan jelas bisa dijawab, bukan. Kekristenan adalah soal iman dan perbuatan. Kekristenan itu soal iman dan perbuatan. Iman Kristen adalah soal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang terutama adalah hiduplah seperti Kristus. Itulah makna kekristenan. Seperti Roma 8:29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 6:4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya kita sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah kehendak Tuhan. Menjadi seperti Kristus. Seperti anaknya yang sulung bagi banyak saudara. Kemudian bapak-bapak gereja merumuskannya. Yang perlu adalah pegang iman, jangan goyah. Karena Alkitab bilang, pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Santai saja. Bagaimana kita membawa orang kepada Kristus. Kalau ada pertanyaan di hatimu, di pikiranmu, ini tempatnya. Gembala tempatnya untuk mencari jawaban pertanyaan itu. Yesus mau kita seperti Dia. Ayat-ayat berikut akan meneguhkannya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita berkata Yesus di dalam kita, kata penulis surat Yohanes, Dia wajib hidup
sama seperti Kristus telah hidup. Jangan kita berkata, aku percaya Yesus, Yesus di dalamku, tapi hidup kita tidak seperti Yesus. Itu tidaklah sesuai dengan harapan Alkitab. Menjadi seperti Kristus bukan pilihan, tetapi haruslah demikian. Hanya dengan hidup seperti Kristus kita disebut Kristen yang sungguh-sungguh. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila lihat mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana atau orang keliru, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup yang baik. Kalau ada orang berkata, engkau keliru, imanmu salah, maka Petrus berkata, mereka akan melihat perbuatanmu itu. Dan mereka akan akhirnya memuliakan Tuhan. Jemaat Bukit Sion harus bertekad. Kita harus hidup seperti Kristus. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Itulah kehendak Kristus. Jangan sampai terjadi seperti apa yang dikatakan Alkitab ini. Mereka mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Titus menulisnya di pasal 1 ayat 16 dengan melihat ada banyak orang percaya yang mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal apa yang mereka katakan. Banyak loh orang mengatakan aku Kristen, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia Kristen. Ini tidak boleh, tidak boleh. Seberapa hebat pun iman kita, kalau perbuatan kita tidak seperti yang di Alkitab, sama kita tidak mengenal Tuhan. Jadi perbuatan kita itu mutlak harus berubah seperti Kristus. Karakter kita mutlak berubah seperti Kristus. Itulah penyembahan sejati, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan suara kita yang merdu penyembahan sejati. Tapi pagi ini, Bapak Ibu, saya akan menunjukkan salah satu nilai hidup Kristus yang sangat menonjol, yang harus kita teladani. Sekiranya semua belum bisa, tapi ini yang terutama. Baca Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, karena Kristus pernah jadi manusia. Paulus bilang, dan dalam keadaan sebagai manusia.
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya bukan hanya mati, tapi matinya di kayu salib. Itu penting bagi iman Kristen. Nilai yang menonjol dari diri Yesus waktu dia menjadi manusia ada dua. Merendahkan diri dan taat sampai mati. Jemaat Bukit Sion rendahkan diri seperti Yesus. Taat sampai mati seperti Yesus. Itulah yang terutama. Karena kalau kita tidak setia sampai mati, kita tidak sampai di tujuan akhir seperti Musa. Musa berdarah-darah membawa Israel dari Mesir ke Kanaan. Tapi kan tidak sampai di tanah Kanaan. Siapa yang seperti Musa? 40 hari berhadapan muka dengan muka. Bicara dari mulut ke mulut. Mendengar dari telinga ke telinga. Puasa 40 hari, 40 malam bersama Allah Bapa di atas Bukit Sinai. Tapi toh Musa tidak sampai di tanah Kanaan. Kenapa? Karena Musa tidak setia sampai mati. Dia disebut Alkitab berubah setia. Saya baca Ulangan 12 ayat 50. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dengar, oleh sebab kamu telah berubah setia. Jangan berubah setia. Tuhan tidak berkenan sama orang yang berubah setia. Setia sampai akhir. Itulah yang menjadi seperti Yesus. Merendahkan diri. Sekali kita mulai kesombongan, itulah awal di mana anugerah akan berhenti. Minimal bisa sampai jatuh. Maka rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Menjadi seperti Yesus. Itulah kemauannya Tuhan. Tuhan memberkati.